Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah desa pesisir yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Sutan. Ia adalah seorang nelayan muda yang hidup sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap hari, ia mengarungi laut, mencari ikan untuk dijual di pasar demi menyambung hidup. Namun, di balik kesederhanaannya, ada satu hal yang selalu membuat hatinya resah. Ia sangat ingin memiliki seorang istri, seseorang yang bisa menemaninya melewati kerasnya kehidupan. Namun, nasib tak selalu berpihak padanya. Di desa kecil itu, kebanyakan gadis lebih memilih pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga berada. Mereka memandang Sutan hanya sebagai nelayan miskin yang tak memiliki masa depan cerah. Beberapa kali ia mencoba mendekati gadis-gadis di desa, tetapi mereka selalu menolak dengan berbagai alasan. "Maaf, Sutan, aku butuh seseorang yang bisa memberiku kehidupan yang layak," kata seorang gadis suatu hari. "Aku tidak bisa hidup hanya dengan makan ikan setiap hari," sahut yang lain. Sutan hanya bisa tersenyum pahit setiap kali ditolak. Hatinya semakin gelisah, apalagi setiap kali melihat pasangan muda berjalan berdua di sepanjang pantai saat senja tiba. Namun, di antara semua wanita yang pernah ia temui, hanya ada satu yang benar-benar menarik perhatiannya. Mira, seorang polisi wanita cantik yang baru bertugas di desanya. Mira bukanlah wanita desa biasa. Ia berasal dari kota dan baru beberapa tahun ditugaskan di daerah pesisir ini untuk mengawasi keamanan serta melakukan patroli ke pulau-pulau terdekat. Setiap kali Mira bertugas mengecek kondisi pulau kecil di sekitar desa, ia selalu menumpang perahu Sutan. Awalnya, bagi Sutan, Mira hanyalah penumpang biasa. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, semakin dalam perasaan yang tumbuh dalam hati nelayan muda itu. "Terima kasih sudah mengantar, Sutan," kata Mira suatu hari setelah turun dari perahu. "Ah, tidak apa-apa, Nona. Aku senang bisa membantu," jawab Sutan dengan senyum malu-malu. Tapi ia tahu, Mira bukan wanita yang mudah didekati. Sikapnya tegas, dingin, dan profesional dalam pekerjaannya. Walaupun Sutan beberapa kali mencoba mengajaknya berbincang lebih jauh, Mira selalu menjaga batas. "Aku hanya ingin bekerja di sini dengan tenang, Sutan. Jangan macam-macam," kata Mira saat Sutan mencoba lebih akrab dengannya. Meski begitu, Sutan tidak menyerah. Baginya, Mira adalah satu-satunya wanita yang ia inginkan. Ia yakin, jika diberi kesempatan, ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi pendamping Mira. Namun, bagaimana caranya? Sutan tahu ia bukan pria yang kaya atau terpandang. Tapi satu hal yang ia miliki adalah kegigihan. Ia tak akan mundur begitu saja. Dan dari sinilah, sebuah rencana mulai tumbuh di benaknya. Hari-hari berlalu, dan perasaan Sutan kepada Mira semakin kuat. Setiap kali wanita itu menaiki perahunya, Sutan selalu mencuri-curi pandang, berharap bisa melihat senyum yang jarang muncul di wajah tegas Mira. Namun, sayangnya, Mira tetaplah Mira, dingin, profesional, dan tidak pernah memberi celah bagi Sutan untuk mendekat lebih jauh. Suatu sore, setelah mengantar Mira kembali ke dermaga, Sutan mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih pribadi. "Mira," panggilnya sebelum wanita itu turun dari perahu. Mira menoleh dengan tatapan datarnya. "Ya." Sutan menelan ludah. "Aku ingin bertanya sesuatu. Apa kau sudah punya seseorang yang kau cintai?" Mira terdiam sesaat, lalu menghela napas pelan. "Itu bukan urusanmu, Sutan." Jawaban itu membuat hati Sutan sedikit hancur, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. "Aku hanya ingin tahu apakah mungkin ada sedikit kesempatan untukku." Mira menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Sutan, dengar. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak tertarik menjalin hubungan dengan siapapun. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk mencari pasangan." Setelah mengatakan itu, Mira turun dari perahu dan berjalan pergi,
meninggalkan Sultan yang hanya bisa menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Sultan menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya ia ditolak, tetapi kali ini rasanya lebih menyakitkan. Namun, satu hal yang ia tahu tentang dirinya sendiri, ia bukan pria yang mudah menyerah. Jika Mira tidak ingin membuka hatinya sekarang, maka ia harus menemukan cara lain untuk membuat wanita itu melihatnya bukan hanya sebagai nelayan miskin, tetapi sebagai pria yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Dan di benaknya, mulai tumbuh sebuah rencana yang mungkin bisa mengubah segalanya. Setelah berkali-kali ditolak, Sultan mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan Mira adalah dengan menciptakan situasi di mana mereka hanya bisa bergantung satu sama lain. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Mira lebih teliti. Setiap beberapa minggu, Mira mendapat tugas untuk memeriksa kondisi pulau-pulau kecil di sekitar desa. Biasanya, ia pergi bersama rekan-rekannya, tetapi ada kalanya ia pergi sendirian. Kesempatan seperti itulah yang ditunggu-tunggu oleh Sultan. Suatu hari, Mira datang kepadanya dan meminta diantar ke sebuah pulau yang cukup jauh dari desa. Kali ini, ia pergi sendirian karena rekan-rekannya sedang sibuk dengan tugas lain. "Antar aku ke Pulau Batu Besar," kata Mira tegas. Sultan berpura-pura berpikir, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Saat mereka berangkat, Sultan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari di mana rencananya akan dimulai. Perjalanan ke Pulau Batu Besar memakan waktu 1 hari dan mereka membawa bekal dan pakaian. Selama perjalanan, mereka hanya berbicara seperlunya. Mira sibuk memperhatikan lautan, sementara Sultan berkonsentrasi mengemudikan perahu. Walaupun dalam pikirannya, ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Sesampainya di pulau, Mira turun dan mulai berkeliling untuk mengecek kondisi sekitar. Ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Sultan mengambil sebuah alat dan mulai merusak bagian penting dari mesin perahunya. Setelah itu, Sultan duduk di tepi perahu, menunggu Mira kembali. Ketika wanita itu muncul setelah hampir 1 jam berkeliling, Sultan memasang ekspresi panik pura-pura. "Mira, ada masalah besar," serunya. Mira segera berlari mendekat. "Apa yang terjadi?" Sultan menunjuk ke mesin perahu yang sudah rusak. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi mesinnya rusak parah. Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi tidak bisa." Mira mengerutkan kening. "Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin mesinnya rusak tiba-tiba?" "Aku juga tidak tahu," jawab Sultan sambil berpura-pura kebingungan. "Yang jelas, kita terjebak di sini." Mira mencoba memeriksa mesin, tetapi ia memang tidak memiliki keahlian untuk memperbaikinya. Ia menggigit bibirnya, menyadari bahwa mereka benar-benar dalam masalah. Sultan menatap Mira dengan hati berdebar. Sekarang, hanya tinggal menunggu waktu sampai keadaan memaksa mereka untuk hidup bersama di pulau itu. Mira menatap lautan luas dengan wajah tegang. Tidak ada kapal lain yang melintas di sekitar pulau ini. Satu-satunya harapan mereka adalah perahu Sultan, yang kini rusak. "Kau yakin tidak bisa memperbaikinya?" tanya Mira. Suaranya terdengar tidak sabar. Sultan menggeleng dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. "Aku sudah mencoba, tapi mesinnya benar-benar rusak. Kita harus menunggu sampai ada kapal lewat atau berharap seseorang datang mencari kita." Mira mendengus kesal. "Sial, aku seharusnya tidak pergi sendirian." Sultan tetap diam, membiarkan Mira menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa pergi dari pulau ini dalam waktu dekat. Matahari semakin condong ke barat. Mereka mulai menyadari bahwa mereka harus bertahan di pulau itu setidaknya semalaman. "Aku akan mencari tempat berlindung," kata Mira akhirnya, menerima kenyataan. "Aku akan membantu," sahut Sultan cepat. Mereka berjalan ke bagian pulau yang lebih rimbun, mencari tempat yang aman untuk bermalam. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua kecil di dekat pantai. "Kita bisa tinggal di sini sementara," kata Mira. Sultan mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia merasa senang. Rencananya berjalan sesuai keinginan. Saat malam tiba, angin laut bertiup dingin. Mereka menyalakan api kecil dari ranting kering yang dikumpulkan. Mira duduk bersandar pada dinding gua,
sementara Sultan duduk tidak jauh darinya. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Sultan," kata Mira dengan nada peringatan. Sultan terkekeh. "Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya ingin kita bisa bertahan di sini dengan aman." Mira mendengus, lalu menatap api dengan mata penuh pikiran. Ia jelas merasa frustrasi, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Sultan tahu bahwa ini baru awal dari kehidupan mereka di pulau ini. Ia hanya perlu menunggu hingga Mira mulai terbiasa dengannya, dan akhirnya menerima keberadaannya. Pagi pertama di pulau itu terasa berat bagi Mira. Ia terbiasa hidup dengan fasilitas yang nyaman, tetapi kini ia harus bertahan dengan apa yang ada. Sultan, di sisi lain, tampak lebih tenang. Ia terbiasa hidup dengan cara sederhana dan tahu bagaimana mencari makan di alam. "Kau lapar?" tanya Sultan sambil membawa beberapa kelapa yang ia temukan di sekitar hutan kecil pulau itu. Mira hanya mengangguk. Ia menerima kelapa yang sudah dikupas oleh Sultan dan meminumnya tanpa banyak bicara. "Aku akan mencari ikan nanti," kata Sultan sambil tersenyum. "Aku bisa membuat jebakan di tepi pantai." Mira mendesah, masih merasa kesal dengan situasi ini. "Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, Sultan. Kita harus mencari cara untuk keluar." "Tentu saja," kata Sultan, meskipun dalam hatinya ia berharap mereka bisa tinggal lebih lama. Hari-hari berlalu, dan Mira mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di pulau itu. Ia belajar bagaimana mengumpulkan kayu bakar, membantu menangkap ikan, dan bahkan mulai berbicara lebih banyak dengan Sultan. Sultan merasa senang. Mira yang dulu selalu dingin kini mulai lebih terbuka. Meski masih ada jarak di antara mereka, setidaknya hubungan mereka tidak seburuk sebelumnya. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dari ikan bakar, Mira menatap api unggun dengan ekspresi termenung. "Sultan," panggilnya pelan. "Menurutmu, ada yang akan mencari kita?" Sultan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mungkin, tapi bisa memakan waktu lama. Kita hanya perlu bertahan." Mira mengangguk, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak menyangka hidupku akan berakhir seperti ini." "Hei," kata Sultan dengan suara lembut. "Jangan berpikir begitu. Kita masih punya harapan." Mira tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang ditunjukkannya sejak mereka terjebak di pulau ini. Sultan merasa hatinya menghangat. Ia tahu bahwa perlahan, Mira mulai menerima kehadirannya. Hari demi hari berlalu, dan Mira mulai menerima kenyataan bahwa mereka harus bertahan di pulau ini lebih lama dari yang ia perkirakan. Awalnya, ia masih sering marah dan frustrasi, tetapi seiring waktu, ia mulai terbiasa. Sultan selalu berusaha membuat Mira nyaman. Ia menangkap ikan setiap pagi, mencari kelapa, dan membangun tempat berteduh yang lebih baik dari ranting dan daun besar. Suatu sore, setelah selesai makan, Mira duduk di tepi pantai sambil memandangi matahari yang mulai tenggelam. Sultan duduk di sampingnya. "Kau masih berharap seseorang akan menemukan kita?" tanya Sultan. "Tentu saja," jawab Mira tanpa ragu. "Aku tidak mau menghabiskan hidupku di sini." Sultan hanya tersenyum tipis. "Tapi, kalau kita memang harus di sini lebih lama, aku harap kau tidak terlalu membenciku." Mira menoleh dan menatap Sultan lama. "Aku tidak membencimu, Sultan. Aku hanya benci keadaan ini." Sultan mengangguk, memahami perasaan Mira. Hari berikutnya, Mira mulai ikut membantu Sultan dalam berbagai pekerjaan. Ia belajar membuat jebakan ikan, mengumpulkan buah-buahan, bahkan mulai mencoba memasak. "Kau semakin pandai," puji Sultan suatu hari saat mencicipi ikan bakar buatan Mira. Mira tersenyum kecil. "Aku tidak punya pilihan." Seiring waktu, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka sering berbincang di malam hari, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing sebelum terjebak di pulau ini. Tanpa disadari, benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati Mira, meskipun ia belum sepenuhnya menyadarinya. Sultan, di sisi lain, semakin yakin bahwa suatu hari, Mira akan menerima dirinya. Hari-hari terus berlalu, dan kebersamaan yang awalnya terasa berat bagi Mira kini mulai terasa lebih ringan. Ia sudah tidak lagi marah-marah atau mengeluh setiap saat.
Bahkan, ia mulai menikmati beberapa momen bersama Sultan. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan di tepi pantai, Sultan tiba-tiba bertanya, "Mira, kalau kita berhasil keluar dari sini, apa kau masih akan mengingatku?" Mira terdiam, menatap lautan yang berkilau terkena sinar matahari sore. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku tidak akan melupakan pengalaman di sini." Sultan tersenyum kecil. "Itu sudah cukup bagiku." Mira menghela napas pelan. "Kau ini kenapa, Sultan? Aku tahu sejak dulu kau menyukaiku, tapi kenapa masih bertahan setelah berkali-kali aku menolakmu?" Sultan menatapnya dengan serius. "Karena aku tahu perasaanku tulus. Aku tidak peduli seberapa sering kau menolak, aku tetap ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi orang yang kau percaya." Mira terdiam. Kata-kata Sultan membuat hatinya bergetar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Mira mulai melihat Sultan dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menganggapnya sebagai nelayan miskin, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang besar dan ketulusan yang jarang ia temui. Perasaan yang selama ini ia tolak mulai perlahan tumbuh, meskipun ia masih enggan mengakuinya. Di sisi lain, Sultan semakin yakin bahwa Mira akhirnya akan membuka hatinya untuknya. Malam itu, hujan turun deras di pulau. Petir sesekali menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Mira dan Sultan berlindung di dalam gua kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. "Kau takut petir?" tanya Sultan, melihat Mira yang sedikit menggigil. "Tidak," jawab Mira cepat, meskipun ekspresinya berkata sebaliknya. Sultan tersenyum kecil. Ia lalu mengambil selembar daun lebar yang mereka gunakan sebagai alas tidur dan menyelimutkan ke bahu Mira. "Kau bisa bersandar kalau mau," katanya pelan. Mira menoleh, menatap Sultan dalam kegelapan. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya bersandar di bahu pria itu. Entah kenapa, ia merasa lebih tenang. "Kenapa kau selalu baik padaku?" tanya Mira tiba-tiba. Sultan terdiam sesaat sebelum menjawab, "Karena aku mencintaimu, Mira. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hati Mira bergetar mendengar kata-kata itu. Selama ini, ia selalu menghindari perasaan Sultan. Ia menganggapnya hanya sebagai nelayan miskin yang tidak punya masa depan. Tapi sekarang, dalam keterasingan di pulau ini, ia menyadari satu hal. Sultan adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Malam itu, tanpa mereka sadari, sesuatu dalam hubungan mereka berubah. Hari-hari berikutnya, Mira tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia mulai menerima kehadiran Sultan dengan lebih terbuka. Mereka berbagi tawa, berbincang lebih banyak, dan bahkan bekerja sama dengan lebih harmonis. Sultan bisa merasakan perubahan itu, dan ia tahu bahwa hati Mira perlahan mulai terbuka untuknya. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, Mira menatap Sultan dengan mata yang berbeda. "Aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya karena keadaan," katanya pelan. Sultan tersenyum. "Apapun itu, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untukmu." Mira terdiam sesaat, lalu mendekat dan menyandarkan kepalanya di dada Sultan. "Aku menyerah," bisiknya. Sultan membelai rambutnya dengan lembut. Ia tahu, saat ini Mira akhirnya menerima takdir mereka. Setelah malam itu, hubungan antara Sultan dan Mira berubah secara drastis. Mira tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia mulai menerima keberadaan Sultan dengan lebih nyaman, bahkan terkadang tersenyum saat berbicara dengannya. Suatu sore, mereka duduk di tepi pantai, menikmati angin laut yang sejuk. Mira menatap cakrawala, lalu berbisik pelan, "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini." Sultan menoleh ke arahnya. "Menyesal?" Mira menggeleng pelan. "Aneh, ya? Dulu aku selalu memandang rendah orang sepertimu. Tapi sekarang, aku merasa kau adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa kuandalkan." Sultan tersenyum, tetapi ia tidak ingin terburu-buru. "Aku hanya melakukan yang terbaik untuk kita bertahan di sini." Mira menatapnya dalam-dalam.
Aku tahu, dan aku mulai menyukaimu, Sutan. Jantung Sutan berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka Mira akan mengakuinya secara langsung. Apa kau yakin? Tanya Sutan, memastikan bahwa ini bukan hanya perasaan sesaat. Mira mengangguk. Aku sudah mencoba melawan perasaan ini, tapi aku tidak bisa. Aku sudah menyerah. Sutan, aku milikmu sekarang. Sutan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia meraih tangan Mira dan menggenggamnya erat. Aku janji tidak akan pernah menyakitimu, bisik Sutan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di tepi pantai, berbicara, berbagi cerita, dan membiarkan perasaan mereka mengalir tanpa hambatan. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Mira tidak lagi memikirkan bagaimana cara keluar dari pulau ini. Ia mulai menerima kehidupan barunya bersama Sutan. Sampai suatu hari, Mira menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Ia terlambat datang bulan. Mira duduk di tepi pantai dengan wajah gelisah. Ia menghitung hari dalam pikirannya, memastikan bahwa ia benar-benar terlambat datang bulan. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Sutan yang sedang menyiapkan kayu bakar melihat ekspresi Mira yang berbeda dari biasanya. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. Ada apa, Mira? Tanyanya lembut. Mira menggigit bibirnya, ragu untuk berbicara. Namun, ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan ini dari Sutan. Aku terlambat, bisiknya. Sutan terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Mira. Lalu matanya melebar. Maksudmu, kau hamil? Mira mengangguk pelan, menatap Sutan dengan campuran perasaan takut dan bingung. Sutan terkejut, tetapi dalam hatinya ada kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia selalu menginginkan Mira, dan sekarang mereka akan memiliki buah hati bersama. Sutan meraih tangan Mira dengan penuh kasih sayang. Ini kabar baik, Mira. Kita akan punya anak. Mira menatap Sutan dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana kalau kita tidak pernah ditemukan? Bagaimana jika aku melahirkan di pulau ini? Aku takut, Sutan. Sutan mengusap punggung tangannya dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku akan menjagamu dan anak kita. Aku janji. Mira menunduk, air matanya menetes. Ia tidak tahu apakah ini adalah kebahagiaan atau ketakutan, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari berikutnya, Sutan semakin perhatian terhadap Mira. Ia memastikan Mira makan dengan cukup, mencari makanan yang bergizi, dan membangun tempat berlindung yang lebih baik. Mira mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Dan perlahan, ketakutannya mulai berubah menjadi harapan. Di tengah keterasingan mereka di pulau ini, sebuah kehidupan baru sedang tumbuh dalam dirinya. Bulan demi bulan berlalu, perut Mira semakin membesar. Sutan semakin rajin merawatnya, memastikan ia mendapatkan makanan dan istirahat yang cukup. Mira kini sudah menerima hidupnya di pulau bersama Sutan. Ia tidak lagi berharap banyak untuk diselamatkan. Baginya, yang terpenting adalah kesehatan bayinya dan kebersamaannya dengan Sutan. Namun, suatu pagi yang tenang, suara mesin kapal terdengar di kejauhan. Mira yang sedang duduk di bawah pohon kelapa langsung berdiri dengan panik. Sutan, kau dengar itu? Serunya. Sutan yang sedang menyiapkan ikan bakar juga mendengar suara itu. Mereka berdua berlari ke pantai, dan benar saja, sebuah kapal polisi sedang mendekati pulau. Beberapa orang berseragam turun, mata mereka melebar saat melihat Mira yang sedang hamil besar. Mira! Syukurlah kau selamat, teriak salah satu polisi yang mengenalnya. Mira langsung menangis, perasaannya bercampur aduk. Ia senang akhirnya ditemukan, tetapi di sisi lain, ia takut akan apa yang terjadi setelah ini. Para polisi membawa mereka kembali ke desa. Kabar tentang Mira yang hilang selama berbulan-bulan menyebar dengan cepat, dan warga desa terkejut melihatnya kembali dalam keadaan mengandung. Keluarga Mira awalnya marah dan tidak percaya, tetapi setelah mendengar kisahnya, mereka akhirnya menerima Sutan sebagai suaminya. Beberapa bulan kemudian, Mira melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat.
Sultan menamai anak mereka, Raja, sebagai simbol perjuangan dan kebahagiaan mereka. Mira akhirnya kembali bertugas sebagai polisi, tetapi kali ini dengan status sebagai istri Sultan dan ibu dari anak mereka. Sultan tetap menjadi nelayan, tetapi kehidupannya jauh lebih baik. Dengan bantuan keluarga Mira, ia bisa membangun rumah yang layak untuk keluarganya. Mereka menjalani kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dimulai dari keterasingan di pulau, hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan kebahagiaan. Dan di akhir segalanya, Mira menyadari bahwa takdir memang memiliki cara sendiri untuk menyatukan dua orang yang saling melengkapi. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.